Kalau minta sama Allah tuh minta yang bagus-bagus. Lawang minta yang bagus bisa, kok mintanya yang nggak bagus. Ini kadang saya dengar orang tuh kalau ngomong, Habib, saya pengen punya rumah. Udah kalau nggak bisa numpang di rumah mertua ya kontrakan yang jelek-jelek nggak apa-apa. Loh, saya nanya kenapa mesti kontrakan yang jelek-jelek gitu loh. Lembok doanya, ya Allah bisa beli rumah yang bagus gitu kan ya. Kalau memang nggak bisa beli rumah yang bagus, dikasih rumah yang bagus gitu kan ya. Pokoknya minta punya rumah. Kalau turun pangkat ya bisa kontrak yang bagus gitu, kontrak yang bagus. Nah kebanyakan orang gagal tuh nggak lihat Allah kok. Ini saya ulang-ulangi terus. Nggak lihat Allah, jadi lihatnya ketika ngucap itu saldo, ketika ngucap yang dilihat itu tabungan, ketika ngucap yang dilihat kemampuan. Salah. Kalau minta sama Allah jangan lihat kemampuanmu, jangan lihat saldomu, jangan lihat tabunganmu, lihat Allah Tuhanmu yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha bisa, yang maha memberi. Lihat Allah kemudian minta, kemudian minta apapun yang Allah beri. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu nabiyyan wa rasulah. Allahumma shalli alaihi. Jadi kita kalau dikasih Allah apapun ya ridho, tapi mintanya yang sesuai dengan kemahamampuan Allah memberi. Jadi kadang ilmu minta salah. Minta lihat kemampuan kita salah. Mintanya sama siapa toh? Sama Allah. Yang memberi siapa? Allah. Jadi kalau mintanya sama Allah begini-gini nih. Saya mau ngasih gambaran simpel nih. Ini kalau gambarannya pakai minta sumbangan gampang nih. Ya, minta sumbangan gampang. Mau minta sumbangan pada seorang kaya raya yang dermawan, yang kekayaannya 5.000 triliun. Ngajukan proposal untuk masjid kita misalnya. Itu angka yang kita taruh 1 juta, 2 juta, atau 1 miliar. 1 M ya. Kita ngomong, wah kalau 100.000 minta sama dia ya terlampau kecil. Betul kan ya? Kalau sama dia minta 1 juta ya terlampau kecil. Saya aja kasih nggak usah sama dia. Betul begitu? Minta sama dia 100 juta, wah banyak di tetangga kita yang mampu ngasih 100 juta. Tapi kalau 1 M sampai 10 M ini ya bagusnya mintanya sama dia. Karena uangnya 5.000 T. Uangnya 5.000 T. Kita nggak ngukur kemampuan kita dalam berusaha, dalam bekerja, apapun yang kita miliki. Yang kita ukur adalah kemampuannya yang mau memberi. Yang mau memberi, mintanya disesuaikan dengan kemampuan yang mau memberi. Sementara Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, minta sama aku kasih. Dan itu dipraktekkan sama iblis. Masya Allah, iblis yang makhluk yang paling buruk, yang paling dibenci, makhluk yang terusir, yang dilaknat, naudzubillah min dzalik. Itu saja ketika minta nggak lihat dirinya kok. Aku memang diusir, aku memang dilaknat, aku memang terkutuk, kata iblis. Tetapi Allah maha memberi, makanya iblis gak nanggung-nanggung minta panjang umur. Masya Allah. Iblis minta jangan disiksa dulu. Jangan disiksa dulu, nanti saja, tunggu kiamatnya tiba ya Allah. Setelah itu silahkan aku disiksa. Sekarang beri aku panjang umur. Dikabulkan sama Allah Ta'ala. Karena iblis tahu bahwasanya Allah maha memberi, Allah maha kuasa, Allah maha bisa, Allah maha mampu, Allah maha kaya, Allah maha. Makanya kalau kita minta sama Allah, jangan lihat yang kita punya, tapi minta dari apa yang Allah punya. Jangan lihat yang kita mampu, tapi minta dengan kemampuan Allah yang maha mampu. Qul bifadlillah, katakanlah dengan fadlnya Allah, kemurahannya Allah, kemampuan Allah dalam berderma, kemampuan Allah dalam memberi. Itu cara meminta. Ini pelajaran pertama. Pelajaran selanjutnya, boleh dilanjut? Alhamdulillah. Jadi mulai nanti mintanya apa? Jangan ngomong ya. Kadang nanti kamu minta gitu ngomong sebelahnya agak nyinyir. Aduh, sadar diri mas, sadar diri. Sadar diri. Kadang-kadang istri doa, suaminya nyinyir. Kadang-kadang suaminya doa, istrinya nyinyir. Suaminya doa, Allah mobil Ferrari. Masya Allah, istri yang ngomong, motor aja nggak kebayar. Motor aja nggak kebayar. Istrinya nyinyir ini ya. Nah, ini naudzubillah min dzalik.
Ini kalau sama-sama imannya kuat, ya memang dilihat orang memang agak aneh juga gitu ya. Suaminya doa, Allahumma Ferrari terbaru ya Rob, amin, gak pakai susah payah. Istrinya, amin ya Allah 10, Masya Allah. Ternyata istrinya lebih gila, saudara-saudara. Ya, dalam meminta dia lebih gila, lebih hebat gitu ya. Sehingga pasangan ini bahagia terus, gak pernah susah. Walaupun yang dipunya motor gak lunas-lunas, tapi keinginannya pada Allah besarnya luar biasa. Jangan khawatir, kalau itu gak turun ke kita, gak cair ke kita, cair ke anak kita, cair ke cucu kita. Ayah saya almarhum itu hidupnya susah, ekonominya ya, hidupnya susah ayah saya. Tapi doa terus buat anaknya. Alhamdulillah anaknya gak susah, anaknya nikmat. Kakek saya hidupnya pas-pasan, hidupnya secara ekonomi susah, tapi doa minta sama Allah, Allah berikan di anak cucunya, berikan di anak cucunya. Kita kalau minta itu unlimited ila yaumil kiamah, bukan terbatas pada diri kita. Kita akan lebih senang kalau anak kita lebih bahagia dibanding kita, daripada kita bahagia lebih dari anak kita. Itu prinsipnya orang tua.